bagaimana kamu memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatan OSIS? Pertanyaan untuk paslon 2. Bagaimana kamu memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatan OSIS? Satu. Bikin corekan. Tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa gugur. Solusi di media sosial. Bagaimana kamu memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatan OSIS? Manfaat media sosial. Kamu kegiatan OSIS. Untuk menambah wawasan dari media sosial untuk mendapatkan solusi untuk menambah wawasan dari media sosial. Mudah mendapatkan informasi dan wawasan yang Apa langkah Anda untuk mempromosikan budaya literasi di sekolah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baca dulu soalnya. Ada yang baca. apa langkah Anda mempromosikan budaya lestari di sekolah? Literasi di sekolah.
3 dengan cara melestarikan budaya. Caranya gimana? Tarian dan nyanyian. Mempromosikan ke media sosial atau misalnya mengajak siswa-siswi lain untuk mengikuti literasi tersebut. Solusi apa yang kamu miliki saat melihat banyak siswa yang terlihat santai dan masih bermain padahal lonceng telah berbunyi? Solusi apa yang kamu miliki saat melihat banyak siswa yang terlihat santai dan masih bermain-main padahal lonceng telah berbunyi? Ya, sudah ditentu enggak ya? Dengar jawaban teman di depan ya, nanti cari kamar teman. Solusi apa yang kamu miliki saat melihat banyak siswa yang telah santai dan masih bermain padahal lonceng telah berbunyi? Untuk jawabannya, menyuruhnya masuk dan menegur siswa-siswi dan memberi nasihat atau teguran untuk siswa-siswi lebih disiplin. Solusi apa yang kamu miliki saat melihat banyak siswa yang terlihat santai dan masih bermain padahal lonceng telah berbunyi? Jawabannya, dengan memberikan hukuman atau sanksi bagi siswa tersebut, baik itu sanksi fisik maupun denda ataupun teguran. Jika berada diri sebagai ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Jika gagal terpilih sebagai ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya tidak bisa terpilih sebagai ketua OSIS, maka saya akan menjadi anggota yang mendukung ketua OSIS agar bisa memajukan sekolah ini dan meningkatkan kualitas belajarnya yang lebih meningkat. Jika saya tidak terpilih, maka saya akan mendukung ketua dan wakil ketua menjadi OSIS yang lebih baik dan ikut serta bergabung dengan anggota-anggotanya.
dengan kita membawanya Bagaimana cara menjaga semua warga sekolah pentingnya kebersihan sekolah? Menjaga kebersihan, selalu bergotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Jumat ataupun ada kegiatan lainnya yang disuruh untuk membersihkan sekolah. Menyuruh siswa dan siswi bergotong royong untuk mengumpulkan sampah di lingkungan sekolah tanpa memandang hari Rabu, Senin, hari Sabtu. Jadi jawaban kami dari kelas 2 dengan mengajak siswa-siswi agar bisa ikut mengumpulkan sampah dan ikut menasihati mereka bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman kita. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Suara lonceng kan sudah. Dengan berat hati karena suasana yang sudah panas-panasnya kita istirahatkan dulu dan kita lanjutkan lagi untuk harus memilih kamu sebagai ketua OSIS. Bagi-bagi makanan itu. Saya mengingat bahwa apa alasan siswa harus memilih kamu sebagai ketua OSIS? Karena saya mengingat bahwa memimpin bukan hal yang mudah. Saya melihat bahwa hal terkecil seperti menjadi seorang ketos atau wakil ketos SMP dan SMA-nya tidak dapat diundi bahwa saya ingin memiliki cerita sukses seperti mereka. Menjadi seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab yang besar, dan saya ingin memajukan sekolah menjadi sekolah yang lebih maju dan berprestasi. Apa alasan siswa harus memilih kamu sebagai ketua OSIS? Karena bagi saya sebagai wakil, saya percaya diri untuk semuanya agar bisa memilih saya. Karena saya yakin saya dapat membimbing dan membuat siswa-siswi menjadi siswa-siswi yang berkualitas dan berprestasi tinggi, bisa memajukan sekolah. Itu yang saya harapkan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi konflik di dalam internal pengurus OSIS? Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi konflik dalam internal pengurus OSIS? Poin yang pertama, membangun komunikasi terbuka. Poin kedua, melakukan musyawarah. Poin ketiga, mencari solusi bersama. Poin keempat, mengambil keputusan yang adil. Poin kelima, menghormati keputusan. Poin keenam, melibatkan pembina atau pihak berwenang. Ada
Apa yang jika terjadi konflik di dalam internal pengurus mahasiswa? Saya akan berdiskusikan dengan anggota OSIS dan mengadakan rapat rutin dengan siswa-siswi lainnya. Oh, Andre belum ketemu. Bullying adalah salah satu masalah umum yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau yang terjadi di lingkungan sekolah, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Satu, saya akan menegur dan menasehatinya agar tidak mengolok-olok ataupun membuli teman siswa-siswa yang siswa-siswa tersebut. Dua, dan menghindari pergaulan bebas dan juga agar tidak ada kesalahpahaman antara siswa dan siswi. Dan dia teringat kecil. Diskusi dulu tidak benar tadi tidak ini. Menjawab belum? Bullying adalah salah satu masalah umum yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Mencari akar permasalahan kenapa datangnya pembulian. Saya akan menegur dan memberi hukuman atau sanksi dengan bijak dan mengajarkan mereka betapa bahayanya bullying bagi siswa-siswi di sekolah dan mengajarkan mereka untuk saling menghargai, menghormati dan saling peduli sesama siswa dan siswi di SMPN Satap 1 TW Baru. Bullying adalah salah satu masalah umum yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa langkah yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Dengan cara menegur ataupun memberi hukuman yang pantas bagi siswa tersebut, karena bullying itu tidak keren. Anda sebagai siswa, kalau guru marah, apa tanggapanmu?
Anda sebagai siswa, kalau guru marah, apa tanggapanmu? Saya akan melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan saya akan mencari apa kesalahan saya. Dan saya sebagai siswa, jika guru sedang menegur akan membuat kesalahan, saya akan memperbaiki diri dan saya akan memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Anda sebagai siswa, kalau guru marah, apa tanggapanmu dengan cara mengubah sikap yang salah tersebut untuk menjadi lebih baik karena saya murid keren dan calon ketua OSIS yang baik. Saya akan mendengarkan nasihatnya dan tidak melawan saat guru bicara karena guru adalah orang tua kedua kita. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara pengurus OSIS? Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara pengurus OSIS? Jadi menurut saya, jika ada kesalahpahaman atau perbedaan atau pendapat antara pengurus OSIS, saya akan memberikan masukan dan saya akan memberi jalan agar perbedaan itu ada pemecahannya dalam permasalahan itu dan menjadi pendapat yang bagus bagi mereka semua dan bisa memajukan seseorang. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara pengurus? Saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan anggota-anggota lain dan memberi ide dan masukan. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat antara pengurus OSIS? Saya sebagai calon wakil ketua OSIS membawa anggota untuk rapat dan berdiskusi dengan anggota-anggota lain dan mencari akar untuk akar tersebut untuk menggabung antara pendapat siswa-siswi pengurus OSIS yang lain. Apa yang kamu lakukan ketika melihat siswa banyak membawa HP? Aku disita uang. Kita iPhone lagi. 15 Pro Max lagi. Nyambung aja.
hamil. Berapa bulan, Mas? Apa yang kamu lakukan ketika melihat siswa banyak membawa HP? Saya akan melaporkan ke guru untuk mengambil HP tersebut dan akan memberikan sanksi dan akan menasihatinya untuk tidak membawanya lagi. Apa yang kamu lakukan ketika melihat siswa banyak membawa HP? Saya akan melakukan kegiatan kita secara rutin atau dadakan agar tidak ada penyalahgunaan HP di sekolah dan memberikannya sanksi atau hukuman bagi siswa yang membawa HP. Bisa kena ulti lagi pas masuk. Apa yang kamu lakukan ketika melihat siswa yang banyak membawa HP? Pertama-tama yang akan saya lakukan menegur, memberi hukuman, memberi sanksi, karena banyak sekali saya lihat siswa-siswi yang menyalahgunakan HP itu dengan sembarangan, seperti memainkan game, padahal disuruh untuk mencari tugas dan mata pelajaran dari situ. Namun seringkali disalahgunakan untuk bermain game, bermain slot. Maaf ya, jika ada yang merasa karena seperti itu, karena itu yang sebenarnya saya tidak menunjuk orangnya, tapi saya mohon jika saya yang mencolok jadi ketua OSIS atau maksud saya jadi wakilnya, mohon itu jangan diulangi lagi. Sekian, terima kasih. Bagaimana cara kamu mengambil keputusan? Saya akan berdiskusi dengan semua anggota OSIS dan saya akan memberikan contoh yang baik kepada mereka dan saya akan mengambil keputusan itu dengan baik. Baru teman-teman. Bagaimana cara kamu mengambil sebuah keputusan? Saya akan berdiskusi dengan anggota-anggota OSIS yang lain dan mencari keputusan yang bijak dan tepat. Bagaimana cara kamu mengambil sebuah keputusan? Saya akan membawa ketua, wakil, dan anggota-anggota lain untuk rapat untuk mendiskusikan segala hal yang ingin dibicarakan dan memberi masukan untuk hal-hal yang baik untuk sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Ini tentang OSIS. Apa yang kamu ketahui tentang OSIS? OSIS adalah seorang pemimpin yang bijaksana.
Tentang OSIS. OSIS adalah organisasi yang mengurus atau perantara guru dan murid untuk mengatur sama tas Iya, keadaan untuk keluarga. Sudah bersih aja ini. Untuk menjadi lebih prestasi kreatif dan apa yang kamu ketahui tentang OSIS? OSIS adalah organisasi siswa yang dipimpin siswa agar siswa-siswi berprestasi kreatif, ramah dan bekerja patuh. Apa yang kamu ketahui tentang OSIS? Organisasi siswa prasekolah, dan OSIS juga bukan untuk gaya-gayaan. OSIS itu untuk belajar bertanggung jawab sejak dini, untuk mendisiplinkan, dan juga OSIS itu untuk memimpin semua siswa yang ada di sekolah untuk siswa lebih baik dan disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, tapi itu sesuai dengan pemimpinnya. Apa yang membuatmu layak menjadi ketua OSIS? Bebas mandi ketemu nih. Habis mandi dia dalam bekok. Dah. Udah pulang Bu. Kami membuat kamu layak menjadi ketua OSIS karena saya dapat memimpin siswa-siswa lainnya untuk lebih disiplin dan mencakup interaksi di sekolah. Apa yang membuat kamu layak menjadi ketua OSIS? Saya mengingat bahwa memimpin bukan hal yang mudah. Saya melihat bahwa banyak orang sukses yang memulai sesuatu dari hal terkecil, seperti menjadi seorang ketua OSIS semasa SMP dan SMA-nya. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya ingin memiliki cerita sukses seperti mereka. Menjadi seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Saya ingin menjadi seseorang yang dapat memotivasi dan merangkul anggota kedepannya untuk dapat berkembang. Karena tentunya menjadi seorang pemimpin bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa membantu mengembangkan SDM yang ada di dalamnya.
apa yang membuatmu layak menjadi ketua OSIS? Karena saya percaya diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan saya yakin bisa menjadi seorang ketua OSIS. Bakat apa yang kamu miliki? Cuma bakat apa yang kamu miliki? Cuma kamu miliki Bakat kaya. bakat apa yang kamu miliki? Mungkin setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Tapi saya memiliki bakat menyanyi, dance, apa lagi ya? Belajar dan menggambar. Bakat apa yang kamu miliki? Bakat saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Bakat apa yang kamu miliki? Saya berbakat dalam bidang kesenian, menyanyi, bakat saya menyanyi, bakat saya bisa membantu orang, itu sebagian bisa jadi bakat. Dan menyanyi, menari, memiliki sifat yang baik, hati, dan terima kasih. Coba teman-teman. Tiga. Dan mendapatkan juara dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, dua mendapat juara. Pertanyaannya sudah habis. Tapi pertanyaan terakhir Ibu minta dari siswa. Keren. Mengapa kita bikin tesis? Saya perwakilan dari kelas dan kelas 7 sekarang, kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 dulu siapa? Angkat tangan. Banyak matematika ke mereka.
Mat. Kalau terpilih dikasih nipol. Kasih tenda kalau terpilih dikasih nipol. Bagaimana cara siswa-siswi bisa menjadi siswa-siswi yang disiplin? Misalnya mengajak mereka, terutama kan kebersihan, mengajak mereka untuk kegiatan kerja bakti atau mengajarkan mereka untuk membuang sampah di tempatnya. Misalnya ada yang rambutnya panjang bagi yang cowok, tolong dipotong, dan yang cewek iya rambutnya harus. Lalu bagi yang bajunya yang sering keluar, tolong dimasukkan. Untuk hari Senin jangan lupa memakai atribut sekolah yang lengkap, misalnya menggunakan topi, dasi, sepatu, dan kaos kaki. Tentu juga rompi dan baju yang bagian putih harus bersih. Untuk kebersihan jangan lupa untuk membuang sampah ke tempatnya. Dan untuk hari misalnya hari Senin sampai Sabtu kecuali Jumat harus memakai sepatu hitam dan tidak boleh menggunakan sepatu putih. Sudah boleh. Video ini kita dua ki. Agar siswa bisa paham yang mana berlaku atau pengajaran yang salah, maka dibuatlah sebuah tata tertib di sekolah untuk menciptakan sekolah yang tertib dan baik. Misalnya menjaga perhatian, dan lagi juga yang bagian merokok, kurangin ya. Dre. Juga tak. Bisa mengganggu bagian perempuan, rambutnya diikat Berikutnya kepanjangan dari singkatan OSIS.
yang melanggar peraturan sekolah. Wakil lagi punya. Wakil. Memberi sanksi atau hukuman dan denda agar siswa lebih disiplin dan menjaga sopan santunnya dari peraturan sekolah itu. Bisa diulang lagi ya? Bisa diulang lagi ya? Saya ambil dari poin tadi. Yang pertama, saya tegur, saya beri sanksi, saya beri hukuman. Selanjutnya akan harus membuat dia paham dengan ketertiban dan tata tertib sekolah ini agar dia paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang gak baik. Saya akan menasehatinya atas yang baik dan buruknya kejahatan tersebut, dan juga saya akan memberikan kepribadian yang baik atas baik buruknya kejadian tersebut. Apakah kalian bisa menjadi ketua dan wakil OSIS yang baik? Dan bagaimana cara kalian menjadi OSIS yang baik? Aldi Ripan. Memimpin kalian ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan daya belajar kalian, meningkatkan kualitas siswa-siswi yang baik, untuk sekolah yang itu bisa leader banget, SMS Apakah kalian bisa menjadi ketua dan wakil OSIS yang baik, dan bagaimana cara kalian menjadi OSIS yang baik? Menjadikan karakter siswa yang lebih kreatif, jujur, tanggung jawab, peduli sosial, dan menghormati guru.
karena guru adalah orang tua kedua kita, dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti, dan menjaga kebersihan di sekitar sekolah dan lingkungan agar sekolah terlihat indah dan bersih. Meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Stop merokok. Kami ingin menjadi OSIS yang baik karena kami ingin menghindari tentang pacaran, bullying, dan juga merokok atas minuman juga. Demikianlah berbagi kita hari ini. Yang terakhir, sebelum kita pulang, marilah kita pulang. Nomor 1, 2, dan 3, gimana kata-katanya agar teman-temannya memilih Adrian menjadi ikan kakap dengan paku. Asik. Jangan lupa pilih paslon 1. Sagap dulu.